kalian merasakan momen ketika satu babak kehidupan berakhir dan babak baru dimulai? Rasanya tidak selalu mudah, bukan? Melepaskan hal-hal yang sudah begitu familiar, lalu melangkah ke sesuatu yang sangat baru. Seringkali membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri. Bagi saya, hidup itu seperti tarian. Tentang menemukan ritme dan bagaimana kita belajar mengalir mengikuti perubahan. Saya tidak pernah menyangka akan menjadi seorang pengajar tari ataupun koreografer. Namun seringkali hidup ini membawa kita ke arah yang tidak kita duga, walaupun sebenarnya kita sedang melihat ke arah lain. Jadi ini adalah awal perjalanan saya. Sejak kecil saya sering terpapar oleh musik. Karena sebagian besar keluarga saya sering bermain alat musik dan suka menyanyi. Oleh karena itu saya tidak pernah terfikirkan sedikit pun soal menari. Saat SMA pun saya mengambil ekstrakurikuler paduan suara dan teater, bukan tari seperti yang dipilih oleh teman sebangku saya. Tapi karena saya sering menjadi supporter dia dan teman dance-nya, akhirnya mereka pun menawarkan saya untuk bergabung. Awalnya saya sempat ragu karena ayah saya melarang saya untuk menari dan menurut saya saat itu menari tidak sesuai dengan personality saya yang tomboy. Tapi ada rasa penasaran dalam diri saya ingin mencoba. Dan ternyata seru juga. Tanpa disadari saya terus menari. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut tim tari sekolah, ikut kompetisi, dan tampil di beberapa acara tanpa bayaran sampai lulus SMA. Buat saya saat itu, menari hanyalah hobi yang membawa kebahagiaan untuk saya. Dan ketika kuliah di Advertising Communication, saya bergabung di teater musikal di kampus. Di situ saya bertemu dengan beberapa teman penari saya saat kompetisi dance SMA. Dari situ pun mulai berdatangan tawaran-tawaran tampil di acara, mengajar anak-anak SD, SMP, dan SMA. Di situ saya tersadar bahwa menari itu bukan lagi sekadar hobi, tapi bisa menghasilkan yang akhirnya saya tidak perlu meminta uang jajan kepada orang tua. Sekitar tahun 2011, saya mengikuti lomba bakat Shine with Passion dari brand Charm. Di situ saya ikut hanya untuk have fun, tapi tidak disangka saya berhasil menang di tengah begitu banyaknya peserta yang hebat dan saya berhasil membawa uang sebesar 100 juta rupiah. Terima kasih. Setelah menerima hadiah itu, saya merasa seperti ada tanggung jawab yang besar atas hobi saya ini. Oke, saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya bisa berprestasi di bidang ini. Dan saya ingin juga mengembangkan skill saya dalam menari. Akhirnya saya memutuskan hadiah itu saya gunakan untuk mengikuti Urban Dance Camp di Jerman setelah lulus kuliah. Sebelum mengikuti dance camp, saya mengikuti ajang pemilihan Abang None Jakarta Utara. Banyak beberapa di antara teman-teman saya menanyakan apa sih tujuan saya mengikuti ajang tersebut. Beberapa dari mereka bahkan menyarankan saya untuk fokus saja membangun karir di dunia dance performance. Ketika ditanya, saya hanya menjawab, saya dijebak atau disuruh teman. Tapi sebenarnya dalam hati saya ingin sekali menunjukkan bahwa sebenarnya penari itu bisa berprestasi di bidang lain. Ya, walaupun tidak menang dan hanya menjadi finalis, tapi pengalaman di ajang tersebut benar-benar berharga buat saya. Saya sebagai penari merasa sangat dihargai. Dan saya bisa membangun networking yang lebih luas. Dan karena itu saya tersadar bahwa sebenarnya banyak sekali profesi-profesi di luar sana ketika digabungkan menjadi suatu komunitas itu berpotensi luar biasa untuk berkolaborasi. Kemudian pengalaman di dance camp di Jerman itu juga sangat berkesan untuk saya. Menjadi satu bagian
pelatihan intensif dengan peserta yang passionnya sama dengan saya, dan saya juga mendapatkan kesempatan belajar dari pengajar-pengajar tari kelas dunia, yang beberapa di antaranya adalah idola saya, itu menyalakan api semangat dalam diri saya. Saya yakin bahwa saya ini harus terus belajar walaupun saya sudah menjadi dancer profesional. Dan kemenangan di lomba bakat ini ternyata mengubah karir saya. Saya menemukan calling baru. Saya ingin lebih fokus mengajar dan berbagi ilmu. Karena saya yakin sebenarnya potensi-potensi penari di Indonesia ini sangat luar biasa. Tapi saat itu mereka kekurangan akses dan wawasan untuk mereka berkembang. Dan akhirnya sepulangnya ke Indonesia, saya mulai membuka ruang pengalaman dan ilmu untuk mereka. Saya membuka kelas gratis untuk sesama teman penari. Saya juga membuka kelas berbasis donasi dan mengajar kelas terbuka di Air Petra yang kita tahu sebagai ruang publik terpadu ramah anak, serta membuka kelas untuk teman-teman saya yang bukan penari. Pengalaman ini semakin mendorong saya untuk memperdalam ilmu tari di luar negeri. Tapi pertanyaannya, apakah saya punya cukup uang untuk pergi ke sana dan belajar menari? Dalam hati saya sebenarnya saya sudah tahu jawabannya. Saya harus berhemat, saya harus menabung dan mencari uang sebanyak-banyaknya dengan konsisten dan disiplin. Pelan-pelan akhirnya saya mulai melakukan hal tersebut dengan tujuan saya ingin belajar menari di Los Angeles. Dan akhirnya tujuan itu tercapai. Lagi-lagi banyak orang yang bertanya, untuk apa saya menghabiskan tabungan saya hanya untuk belajar menari di Los Angeles? Padahal tabungan itu bisa dipakai untuk cicilan mobil, modal KPR, atau saya juga bisa membangun usaha. Bahkan beberapa mengingatkan saya atas resiko saya akan kehilangan eksistensi di dunia tari kalau saya pergi berbulan-bulan dari Indonesia. Namun di lubuk hati saya yang paling dalam, saya merasa ini adalah good investment. Saya yakin kesempatan akan lebih baik datang dan saya akan membuka peluang untuk itu. LA benar-benar adalah pengalaman yang sangat berbeda. Minggu-minggu saya diisi oleh pelatihan intensif beberapa jam. Setiap harinya saya harus hemat habis-habisan, saya harus mencari teman sefrekuensi, karena di sana hawa kompetitif para peserta itu sangat terasa sekali. Tapi pengalaman belajar di LA itu menyadarkan saya atas calling baru lagi. Saya tidak hanya ingin menjadi pengajar tari atau dancer profesional, tapi saya ingin menciptakan karya. Saya ingin menciptakan koreografi yang bisa dinikmati orang banyak. Di tengah komunitas kreatif yang luar biasa, LA itu mengajarkan saya bagaimana cara membuat gerakan dengan emosi dan rasa yang tepat. Dan saya juga sadar bahwa pentingnya kolaborasi itu adalah dengan membuka diri dan belajar dari orang lain. Beberapa waktu setelah saya pulang ke Indonesia, saya tidak hanya dikenal lagi sebagai pengajar tari, tapi dikenal sebagai koreografer. Kerjasama mulai berdatangan. Dan sebagai koreografer, saya selalu memulai membuat koreografi dengan visi. Bagaimana koreografi itu bisa lebih terasa dan bisa lebih terlihat oleh orang banyak. Orang sering bertanya, Ufa, kamu pernah nggak sih nonton karya orang lain untuk dijadikan inspirasi untuk karya kamu? Saya jawab, ya saya tonton. Tapi bukan berarti itu akan menjadi inspirasi karya saya. Karena secara natural kita sering terpengaruh oleh karya orang lain. Jadi saya akhirnya memilih untuk mencari inspirasi dari luar. Film, musik, buku, percakapan, dan momen-momen kecil dalam hidup saya. Saya mengubah hidup itu menjadi satu kesatuan gerakan yang akhirnya terciptalah sebuah tarian. Dan kenyataannya proses itu tidak selalu mulus. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi, seperti ketidaksamaan visi antara penari dan koreografer, ketidakcocokan jadwal latihan, dan sebagainya.
Tapi saya percaya bahwa proses itu tidak sesuai seperti yang kita bayangkan. Tapi proses itu hampir selalu lebih baik dari yang kita harapkan. Hidup dan tarian itu sama. Keduanya membutuhkan ritme, intuisi, dan juga kemampuan untuk letting it flow. Perjalanan menari saya mulai dari sekolah, yang sampai akhirnya menjadi sebuah karir yang sangat luar biasa. Dan menurut saya, hidup itu adalah tarian, serangkaian transformasi di mana identitas saya sebagai seorang penari dan juga sebagai pribadi itu akan berkembang seiring berkembangnya fase-fase dalam hidup saya. Dan sekarang saya menjadi seorang ibu. Menari masih menjadi bagian yang penting untuk saya karena saya yakin saya masih bisa berbagi dan menari itu sebagai alat give back saya untuk siapapun, kemanapun, dan kapanpun. Sebagai ibu, sekarang saya mengajar baby wearing dance. Ya, itu adalah seni menari sambil menggendong anak. Tujuan kelas ini sebenarnya bukan untuk berbagi ilmu tari, tapi saya ingin membantu ibu-ibu lebih membangun ikatan yang lebih kuat antara ibu dan bayi. Dan dari pengalaman ini sangat-sangat membuka mata saya bahwa berbagi itu tidak selalu soal keahlian, tapi soal menyebarkan kebahagiaan dari apa yang kita lakukan dengan cinta dan passion. Entah lewat mengajar, networking, atau apapun itu, saya berharap saya bisa terus berkembang dan berbagi apa yang saya telah pelajari. Karena ketika kita berbagi, kita tidak hanya menciptakan karya, tapi kita menciptakan perubahan. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian, what ripple will you create today? Saya memilih menari ini sebagai alat saya. Kalian juga bisa memilih alat kalian sendiri. Memasak, menulis, menyanyi, bermain musik, apapun itu, selama kalian lakukan itu dengan penuh cinta, saya yakin itu bisa menimbulkan ripple effect yang membuat perubahan lebih besar dan lebih baik. So, just let it flow, karena dengan memberi, kita menerima.